Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga mendapatkan manfaatnya, barokah di dunia dan akhirat. Terima kasih. Soal selanjutnya, nomor 47. Manakah dari hasil operasi bilangan bulat berikut ini yang benar? Ini dikurangi dulu ya. Yang A plus di ketemu min kan jadi min. Jadi ini min ya. Min ketemu min 215. Min 215 di min 256. Ini tetap min ya, min tetap min. 5 ditambah 6 11 nih min 1 tambah 1 2 tambah 5 7 min 2 ditambah 2 4 min 471. Jadi utang ketemu utang lagi ya, utang lagi 471 dikali 35 dibagi 7. Nah ini pakai kabataku ya. Ini pakai kabataku ya, kali kabataku kali bagi tambah kurang. Kali bagi ya, min 471 dikali 35. Jadi dikerjakan ini dulu lagi, dibagi 7 kali plus kan tetap min ya, dibagi 7 hasilnya jadi min nanti. Ini kan bisa dicoret, 35 dibagi 7 sama dengan 5. Min 471 dikali 5 sama dengan min 2355. Min 2355 ya. Saya hapus dulu biar tidak memenuhi ruang jawabannya. Sehingga 1256 dikurangi 2355 sama dengan 1099. Nah, yang ditanyakan mana yang benar, ini berarti salah. Yang benar yang mana gitu kan. Ini juga kabataku, ini dikerjakan dulu ini. Kabataku ya. 29 kali 12 dibagi 4. Berapa? Ini kan dicoret. 12 bagi 4 kan bisa 3. 29 kali 3 berapa? 87. Jadi min 241 ditambah 87. Ini punya utang 10.241 dibayar 81. Jadi utangnya masih banyak ya. Utangnya masih 10.154. Hati-hati dengan perkalian penambahan min ini. Misalkan ya, ada bilangan 7
min 2. Ini hati-hati juga, ini min ketemu min jadi plus, jadi sama dengan 7 plus 2. Atau lagi 7 min 2 plus 5 misalkan. Ini dibuka dulu, ini kan dibuka dulu, bisa dibuka dulu. Jadi plus 2 min 5. Ini kan min 1 sebenarnya, min 1 kali min 2 kan plus 2, min 1 kali plus 5 kan jadi min 5, min ketemu plus kan jadi min. Ini sebenarnya nih begini dibuka, jadi dipahami konsep ini ya. 1024 lah, ini kabataku lagi, ini dikerjakan dulu. 1024 jadi kabataku ditambah 256 dibagi 16 gini kan, dikali 2, ini kan bisa dicoret, dibagi 2 kan 8. 256 dibagi 8 sama dengan 32. Berapa ini? 24 ditambah 32, 1056. Ini masih salah ini. Ini masih salah. Sudah pasti kalau salah semua ya jawabannya D, sudah nggak perlu dihitung lagi, tapi ya dicoba aja karena saya sedang menjelaskan, ya dibuka ya. Ini kabataku lagi, kabataku, jadi yang dikerjakan itu yang dalam kurung dulu ya, kalau dikurungi ya yang dikerjakan yang dalam kurung dulu, baru nanti kabataku. 41 dikali, nah min 12 min 8, jadi utang 12 utang lagi min 8 maksudnya itu, jadi min 20 ditambah 2 156 plus ketemu min, plus kali min itu kan jadi hasilnya min ya. Jadi hasilnya min 41 kali 20 sama dengan min 820 ditambah 2156. Nah ini sama dengan dibalik saja kalau bingung, dikurangi 820 berapa? 2156 dikurangi 820 berapa? Plus kan, karena kan lebih besar ini, lebih besar depannya, jadi hasilnya 1336 ya. Ini benar. (48) Hasil perhitungan dari 25 kali 100.025 ditambah 9.985 kali 15. Nah, ini cara cepatnya, kalau mengalihkan gini kan berat ya, dibulatkan saja. Ini jadikan 100.000 aja, jadi kan 2.500.000. Nah, yang ini dibulatkan ke atas misalkan jadi 10.000, kan selisihnya cuma sedikit sih, 15 ya kan.
Sepertinya kalau ini bukan. Jadi dikalikan 10.000. 10.000 kali 15. 10.000 kali 15 kan 150.000. Ini kalau dijumlahkan kan 2.650.000. Mana yang mendekati jawaban ini? Mana yang mendekati jawaban ini? Yaitu yang C. Boleh dicoba pakai kalkulator menghitung yang sebenarnya ini tanpa pembulatan. Jadi biar cepat saja ini triknya. Diketahui 0,35 25,5%, 17/40. Urutan pecahan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar adalah, ya ini jadikan, gampangnya jadikan desimal saja semuanya. 3/5 berapa? Ini jadikan 3/5 ya pakai prokapit aja 0, ini 30. 5 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 30 ya, kalikan 6 ya, base ya. Jadi ini 0,6. 25,5/100. Ini kan nolnya 2 digeser 2, komanya digeser ke kiri. Jadi kalau dibagi, kalau dikali digeser ke kanan, komanya bukan nolnya ya, komanya digeser ke kiri. 1, 2, jadi 0,255. 0,255. Sekarang 17/40. Pakai prokapit lagi 0, lagi 40 dikalikan berapa yang mendekati 170, dikalikan 4. 4 kali 4 kan 160. Kalau dikalikan 5 kan jadi 200 melebihi kan. Jadi sisa 10. Tambah 0 lagi. 40 kalikan 3 kan 120, berarti kalikan 2, 80, 120, 100. Ini kan 200 ya. Jadi 5 ya, 0,425. Mana yang paling besar? Ini 3/5, ini 0,6. Jadi urutannya 0,6, terus 0,425, terus 0,35, terus 0,255. Jadi 3/5, 0,425 kan 17/40, 17/40, 0,35 tetap, 0,255 itu kan 25,5%. Mana jawaban ini? 3/5. Oh, dari yang terkecil. Maaf, dari yang terkecil. Dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Jadi ya dibalik saja. 25,5%, 0,35, terus 17/40, terus 3/5. Jawabannya yang A. Dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Maaf, saya kurang fokus. Ibu mempunyai persediaan 2 kg tepung terigu dan 1/3/4 kg gula pasir. Kemudian sebanyak 6 kg. Ibu mempunyai persediaan 2 kg tepung dan 1/3/4 kg gula pasir. Kemudian sebanyak 6/5 kg tepung dan 4/5 kg gula pasir
digunakan untuk keperluan membuat roti. Ibu membeli tepung terigu 3/4 kg dan gula pasir lagi 1/3/5 kg. Persediaan tepung terigu dan gula pasir ibu berturut-turut adalah, jadi kan gini ya, kalau matematika kan kemudian tepung terigunya, tepung terigu dulu kita kerjakan. Jadi kan awalnya 2, kemudian sebanyak digunakan untuk keperluan membuat roti, jadi dikurangi 6/5. Ibu membeli tepung terigu lagi, jadi ditambah ya, ditambah ini tepung terigunya ini kan digunakan berarti dikurangi, terus membeli lagi jadi ditambah 3/4 sama dengan ini dijadikan 20 ya, jelas 5 kali 4 20 gitu aja, disamakan penyebutnya. 20 dibagi 1 dikali 2 sama dengan, ini kan sebenarnya per 1, jadi 20 dikali 1 20 dibagi 1 dibagi dikali 2, biar paham lagi. Terus 20 dibagi 5 dikali 6, 20 dibagi 5 4 kali 6, 4 kali 6 24. Terus 20 dibagi 4 dikali 3, 20 dibagi 4 5, 5 kali 3 15 ditambah, jadi sama dengan 40 dikurangi 24 16 ya, 16 ditambah 15 31/20. Ini kalau dijadikan pecahan campuran itu kan caranya begini, 20 dikali berapa yang mendekati 31. Kalau 20 kali 2 kan tidak bisa ya, 40, sedangkan ini 31 yang mendekati, berarti kalikan 1 kali 20 kan 20 kurang 11 agar jadi 31. Jadi ini sebenarnya kalau dibuka 1 kali 20 ditambah 11, 1 kali 20 kan 20 ditambah 11 31, biar paham. 11/20 ini ada 2 ini, jadi kalau tidak ini ya ini, yang ini tidak ya. Sekarang gula pasirnya, gula pasirnya berapa? Awal mulanya itu 1 gula pasirnya 1/3/4 digunakan berarti dikurangi 4/5 untuk membuat roti ya. Beli lagi, jadi ditambah lagi kan, beli lagi 1/3/5 sama dengan, ini gampangnya ya harus dijadikan pecahan biasa. Ini 1 kali 4 caranya, terus ditambah 3. Jadi biar gampang ini saya buat gede ya, cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ini 1 kali 4 ditambah 3, 1 kali 4 ditambah 3 7 7/4. Nah kalau merubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya, caranya dikalikan berapa yang mendekati 7, 4 dikalikan berapa yang mendekati 7. Kalau 4 dikalikan 2 kan sudah 8, jadi tidak bisa kalau dikalikan 2, jadi dikalikan 1. 4 kali 1 kan 4,
Untuk jadi 7 kan masih kurang 3. Jadi ini 1/3/4 kembali lagi ke sini. Jadi 7/4 dikurangi 4/5 ditambah, nah ini jadi 1 kali 5, 5 ditambah 3, 8/5. Konsep ini harus paham. Disamakan penyebutnya. 20 bagi 4 5, 5 kali 7 35, 20 bagi 5 4, 4 kali 4 16, 20 kali 5 4, 4 kali 8 32. Jadi ini sama dengan 635 dikurangi 16 kan 19 ya, 19 ditambah 32 51/20. 20 dikalikan berapa yang mendekati 51 ini. Kalau dikalikan 3 kan 60, tidak bisa, jadi kalikan 2. 2 kali 20 kan 40. 40 untuk jadi 51 kan masih kurang 11. Jadi 2 11/20. Mana ini? Jawabannya yang D. Jadi ini sama ini jawabannya ya. Jawabannya yang D. Soal nomor 51. Setahun yang lalu uang Wati berbanding uang Dini 2/5. Jika selisih uang Wati dan Dini 150.000, jumlah uang mereka adalah. Trik cepatnya begini, ini kan selisih dan perbandingan. Jadi ya selisih jumlahnya dulu, jumlah perbandingannya berapa? 2 ditambah 5, jumlah perbandingannya 7 ya. Selisihnya 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Nah, masukkan ke rumusnya. Karena kan selisih, jadi harus dicarikan selisih perbandingannya juga. Jadi cara cepatnya seperti itu. Maka jumlah uang sama dengan jumlah perbandingan dikurangi selisih perbandingan. Ini jumlah perbandingan, selisih perbandingan dikali selisih uangnya, selisih uang, maka sama dengan JP-nya 7/3. Cara cepatnya begitu ya, dikali 150.000. Kalau memakai cara min nanti kelamaan. Jadi 15 dibagi 3 50, 15 bagi 3 kan 5 ya. 7 kali 5 35, nolnya ada 4, ini nolnya ada 4 ya. 1 2 3 4, 350.000. Jawabannya yang D. Cara cepatnya begini. Kompleks suatu perumahan ditata dengan teratur. Rumah yang terletak di sebelah kiri menggunakan nomor rumah ganjil yaitu 1357. Nomor rumah yang ke-12 dari deret rumah sebelah kiri tersebut adalah, nah, ini pakai rumus itu ya, rumus aritmetika. Suku ke-12 itu apa? Deret keberapa? Nomornya berapa? Jadi pakai deret aritmatika ya. UN sama dengan, kan bedanya ini sama ini. 3 dikurangi 1 2, 5 dikurangi 3 2.
7 dikurangi 5 2. UN sama dengan A plus N min 1 B. U12 suku ke-12 ini, A suku pertama itu 1 ditambah banyaknya N tadi 12 dikurangi 1, perbedaannya selisihnya tadi 2, itu sama dengan 1 ditambah 12 dikurangi 1 kan 11 dikali 2, itu sama dengan 1 ditambah 22 sama dengan 23. Jawabannya yang B. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan adalah 63. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari bilangan tersebut adalah. Jumlah 3 bilangan ganjil berurutan. Nah, kalau berurutan ya kita misalkan A kan berurutan, berarti A tambah 1, terus angka selanjutnya A plus 3. Jumlah 3 bilangan ganjil, ini triknya itu begini, terus A plus 5. Jumlah bilangan ganjil berurutan. Mengapa kok begini? Ya, karena ini ganjil. Ini ganjil 1, 3, 5 berurutan, ganjil dan berurutan. Kalau misalkan soalnya itu 3 bilangan genap misalkan, ya jadi A plus 2, A plus 4, sama A plus 6. Jadi kalau soal yang lain misalkan jadi genap gitu, jadi kalau genap jadi gini ya, jadi 63 sama dengan A plus 1 ditambah A plus 3 ditambah A plus 5. A nya ada berapa? 1, 2, 3 sama dengan 3A ditambah 1 ditambah 3 4, 4 tambah 5 9. Ini kan 9 kalau pindah ke ruas kiri jadi 63 dikurangi 9 ya. 63 dikurangi 9 sama dengan 3A. Jadi 3A sama dengan 63 dikurangi 9 sama dengan 54. A sama dengan 54 dibagi 3 kan, sama dengan 18. Nah, kalau A nya 18, kan jumlah bilangan terbesar yang ditanyai terbesar dan terkecil. Jadi yang dicari adalah A plus 1 dan A plus 5. 18 ditambah 1 sama dengan 19. Terus 18 ditambah 5 sama dengan 23. Dijumlahkan ya, yang terbesar ini, yang terkecil ini dijumlahkan. 9 ditambah 3 12 1 tambah 1 2 tambah 2 4 42. Itu triknya ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini.
Satu, mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Mempunyai sepasang sisi sejajar. 3, mempunyai sepasang sudut berhadapan sama besar. 4, kedua diagonalnya saling tegak lurus. 5, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan sama panjang. Benarkah itu? Ini ya, layang-layang kan gini, digambar saja biar gampang. Layang-layang ini diagonalnya. Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Betul, sisi ini sama panjang sama ini. Mempunyai dua pasang sisi, pasang kan 1 2 1 2 berpasangan. Betul yang ini. Mempunyai sepasang sisi yang sejajar, tidak sejajar, berpotongan gini. Sejajar kan gini, sejajar, atau gini sejajar ya. Ini bukan, dua bukan. Mempunyai sepasang sudut berhadapan yang sama besar. Ya, sudut yang ini sama dengan ini sama dengan ini. Betul. Kedua diagonalnya saling tegak lurus. Ya, tegak lurus kan, berpotongan tegak lurus. Betul. Yang ini kedua diagonalnya saling tegak lurus dan sama panjang. Tidak, beda ini. Ini sama ini beda, masih panjangan yang ini. Jadi tidak. Jawabannya yang 1 3 4. 1 3 4 jadi yang C. Nomor 55. Diketahui dua jari sejajar dipotong oleh garis lain. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis lain. Sudut-sudut dalam sepihak, sudut-sudut dalam, jadi di dalamnya ini. Sudut-sudut dalam sepihak adalah sama besar. Ya tidak ya, ini kan lancip. Yang ini lancip, yang ini tumpul. Ini yang satu tidak. Salah. Sudut-sudut dalam berseberangan. Sudut-sudut dalam berseberangan sama besar. Ini berseberangan itu ini. Misalkan ini dan ini. Ini sama ini. Ini sama ini. Ya. Itu sudut-sudut berseberangan. Berseberangan itu ya sini tambah sini. Ini dan ini. Atau ini dan ini. Itu sama besar. 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2. 1 sama dengan 2. 3 sama dengan 4. Itu betul. Kalau sepihak 3 sama 2 itu tidak. Kan satunya lancip, 3 ini lancip. 3 tidak sama dengan 2. Sudut yang kedua ya. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, sudut 4. Sudut 3 tidak sama dengan sudut 2. Jadi gambarnya saja sudah ya kelihatan ya. Yang 3 ini lancip, yang 2 ini tumpul. Sudut-sudut sehadap sama besar, yang menghadap ke arah yang sama. Misalkan ini sudut kelima sama sudut keempat. Ini sudut kelima menghadap ke sana, sudut keempat juga menghadap ke sana. Apakah sama besar? Iya sama, ya kan? Dari gambarnya sudah kelihatan sama ya. Ini sama. Ini benar. Sudut-sudut luar berseberangan, sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Nah, ini misalkan ini kan 5. Yang ini
sama yang ini ke 6, sama kan, ini sama yang ini sama yang ini kan sama-sama lancip, sudut 5 sama dengan sudut 6. Digambar aja biar kelihatan. Yang bukan kecuali, pernyataan di atas benar kecuali, jadi yang ini, yang A. Jarak kota A ke B 275 km. Rangga naik mobil dari kota A menuju B, berangkat pukul 8.05 lebih 5 menit dengan kecepatan 52 km per jam. Pada waktu bersamaan Bima naik mobil dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 58. Jika melalui jalan yang sama dan semuanya lancar, pada pukul berapakah mereka akan berpapasan? Berpapasan, kita gambarkan ya. Ini A, ini kota A, ini kota B. Rangga dari kota A ke kota B. Sedangkan Bima dari kota B ke kota A, mereka bertemunya di sini. Jadi konsepnya kan begini, jaraknya yang ditempuh Rangga ditambah jarak yang sudah ditempuh Bima, ya kan, jarak ini sama ini itu kan sama dengan jarak totalnya ini, jarak totalnya ya jarak kota A ke kota B. Jarak yang ditempuh Rangga ya, rumusan kecepatan adalah V sama dengan S per T. S sama dengan V kali T. T sama dengan S per V. Jadi S sama dengan V kecepatannya Rangga, VR. Nah, ini yang dicari waktunya berapa mereka bertemu itu, T ditambah V Bima dikali T sama dengan jarak totalnya 275. Nah, berangkatnya ini untung bersamaan. Kalau berbeda ada lagi, lihat di video saya tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Itu komplit, insya Allah komplit sekali. Jadi kecepatannya Rangga itu 52 T ditambah kecepatannya Bima 58 T sama dengan 275. 52 ditambah 58 sama dengan 110 ya. 110 T sama dengan 275. T sama dengan 275 dibagi 110. Guru ya harus bisa porogapit ya. Bagi 110. 110 dikalikan berapa yang mendekati 275 atau sama dengan, kalau dikalikan 3 330 melebihi, kalikan 2 ya 220 kurangi 5, 7 dikurangi 2 55. Nah, kalau 550 kan sudah kelihatan dikalikan nah, ini kan nolnya pinjam ya 2,5. T nya itu 2 jam 2,5 jam, 2,5 jam 2,5 jam
2,5 jam ini sama dengan 2,30 menit. Jadi dijumlahkan begini, 02,30, 5 dijumlahkan kan, 5 tambah 0 5, 0 tambah 3 3, 8 tambah 2 10, 10,35. Jawabannya yang A. Perhatikan gambar di bawah ini, gambar ini. Luas daerah yang diarsir adalah luasnya ini. Jadi kan luasnya persegi itu ya. Luasnya persegi dikurangi ini kan ada dua seperempat lingkaran kan, ini seperempat lingkaran, ini seperempat lingkarannya, dikurangi 2 kali seperempat kali luas lingkaran. Luas persegi kan sisi kali sisi ya, sisinya kan berarti 14 tambah 14, ini kan sama ini. Jadi sini ke sini 28 cm. Jadi luas perseginya 28 kali 28 dikurangi 2 kali seperempat kali luas lingkaran kan 2 pi r kuadrat ya. Pi r kuadrat 28 kali 28 seperempat kali 22/7 kali 14 kali 14. Ini coret-coret sisa 2, ini coret-coret sisa 2, ini coret-coret sisa 7. 28 kali 28 kali 28 784 nya dikurangi 2 kali, nah ini kan sudah dicoret-coret, ini kan udah habis semua kan, dikali 7 kali 22 tinggal dikali 7 kali 22, tinggal ini dikalikan ini, dikali 2 kali 22 kali 7 sama dengan 784 dikurangi 2 kali 22 44 kali 7 308 sama dengan 476. Jawabannya yang B. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan ke dalam dus berbentuk kubus dengan panjang rusuk 18 cm adalah, nah ini pilihannya itu pakai pi, jadi pi nya tidak usah dimasukkan nilai pi nya ya, pakai pi. Rumus volume bola kan 4/3 pi r pangkat 3. Ini rumusnya bola, volume bola. V sama dengan 4/3 pi dikali
rusuknya jari-jarinya berapa. Nah ini kan kubus ya, kubus ini misalkan kubus, gampangnya dimasukkan bola. Gambarnya gampangnya gini aja, kayak persegi, dimasukkan bola. Ini ke sini kan 18. Jadi kalau jari-jarinya kan setengahnya ya, setengah dari 18. Jadi jari-jarinya sama dengan 18 dibagi 2, yaitu 9. Jadi kali 9 dikali 9 kali 9 kan 9 pangkat 3. Ini coret 3, sehingga 3 dikalikan 4 12 dikalikan 9 dikalikan 9 972 kan jadi 3 kali 4 dikali 9 dikali 9 dikali pi, ini sama dengan 972 P. Jawabannya yang B, nomor 59. Diagram jumlah buku di perpustakaan Karunia. Jumlah buku di perpustakaan Karunia adalah 1800 buah. Berapa banyak kamus di perpustakaan tersebut? Satu lingkaran penuh ini 360 derajat ya. Satu lingkaran penuh ini sudutnya 360 derajat, ingat itu. Berapa banyak kamus di perpustakaan tersebut? Kamus ini berapa sudutnya? Maka sudutnya kamus berapa? 360 sudut seluruh lingkaran dikurangi 150 non fiksi ditambah 120 fiksi ditambah 40 ensiklopedia. Derajat ini sama dengan 360 derajat dikurangi 150 ditambah 120 270 ditambah 40 310 ya. 310 derajat. Nah, 360 derajat dikurangi 310 derajat sisa 50 derajat. Maka jumlah kamusnya ya 50 derajat dibagi 360 derajat dikali jumlah totalnya 1800. Coret 18 ini bisa kan sama 36, ini jadi 2 ya, ini jadi 10 ya, 18 dibagi jadi 10, jadi 500 dibagi 2 500 dibagi 2 sama dengan 250. Jawabannya yang C, nomor 60. Dari grafik di atas dapat dinyatakan bahwa selisih nilai rata-rata kelas 3A dengan kelas 3B adalah selisih rata-ratanya. Yang hitam ini 3A hitam, yang abu-abu ini 3B. Kita cari dulu nilai rata-ratanya kelas 3A. 4 ada 2 orang.
kita cari dulu rata-ratanya untuk 3A. Nah, rata-ratanya 3A sama dengan 4-nya ini, yang hitam ini ke arah 2, jadi 4 kali 2 ditambah hitamnya ini 5 ke 3, jadi 5 kali 3, terus 6, jumlahnya ada 6, jadi 6 kali 6 ditambah belum, tidak cukup ini, saya perkecil dulu tulisannya. Saya perkecil dulu tulisannya. Ini 4 kali 2 ya, tadi 4 ke 2 5 ini ke 3. Dilihat diagramnya, ditambah 6, ini 6 serut 6 ini ke 6 kali 6 ditambah 7 nya kali 7 kali 4 ditambah, tuh kok masih belum cukup, saya lanjutkan di sini aja ya. Saya tuliskan ulang ya, 4 kali 2 ditambah 5 kali 3 ditambah 6 kali 6 ditambah 7 kali 4 ditambah 7 kali 4 ditambah 8-nya ke arah 4 ya, 8-nya ke arah 4, 8 kali 4, ini kan 8-nya ke arah 4 ya, terus 9-nya ke arah 1, 9 kali 1 diper frekuensinya kan, ini frekuensinya kan ada 2, ditambah ini tadi kan 3, ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ya, ini perkaliannya ini 2 3 6 4 1 ya, maka sama dengan 4 kali 3 12 tambah 5 kali 3 15 gitu, dihitung biar cepat ya. Saya sudah menghitung sih, sebelum membahas ini saya sudah menghitungnya, jadi langsung aja ya saya tulis 128, 2 ditambah 3 5 ditambah 6 11, 2 ditambah 3 5 ditambah 6 11, 11 ditambah 4 15, 15 tambah 4 19, 19 tambah 1 20, 128 dibagi 20 sama dengan 6,4 pakai prokabet ya. Terus rata-ratanya 3B, rata-ratanya 3B sekarang. Empatnya ada 1, 4 ke arah 1, seperti itu ya. Selanjutnya 4 kali 1 ditambah 5-nya ada 4, ini B kan, ini 5-nya ada 4, 5 kali 4 ditambah 6-nya ini juga ke arah 6, 6 kali 6 ditambah 7-nya ke arah 5, 7-nya ini ke arah 5 ditambah 8-nya ke arah mana?
8 8-nya ke arah 3 ditambah, ini saya sekat dulu, 9 ke arah 1. 9-nya tidak ada, ini yang kelas B tidak ada 9-nya ya, tidak ada, kelas B tidak ada, dibagi. Nah ini frekuensinya ini 1 4 6 5 3. 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 3. Jadi sama dengan ini 4 kali 1 ditambah 5 kali 4 ya, perkalian dulu kabat aku berapa, itu totalnya 119 dibagi 19 ya, pakai progabit, hasilnya 6,26. Sekarang selisih rata-ratanya ya 6,4 dikurangi 6,26. Ingat ya, kalau pengurangan desimal komanya harus lurus, ini kan 0, pinjem kan 4 dipinjem, ini 10 sisa jadi 3. 10 dikurangi 6 4, 3 dikurangi 2 1, 6 dikurangi 6 habis 0,14. Jawabannya yang C. Demikian video lanjutan dari SKB guru kelas SD. Nah, ini sudah masuk tahap matematika. Terima kasih. Belum subscribe, mohon segera subscribe ya. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan dientengkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.